Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Yohanes pasal yang pertama. Mari kita melihat mulai pada ayat yang pertama. Saya berdoa sore ini Tuhan akan bawa kita ke next level. Siapa yang ingin di depan Tuhan Anda punya nilai yang bagus? Angkat tanganmu. Saudara sekalian, kami lagi mempelajari soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ternyata waktu semakin dipelajari, kita mengerti bahwa waktu kita tinggal sangat sedikit. Dan saya percaya bahwa ini bukan hanya apa yang orang katakan atau sekedar nubuatan. Tapi kalau Anda mengerti, beberapa minggu yang lalu, para ilmuwan itu sebetulnya menentukan, mereka berkata begini, satu hari kelak, dunia ini akan kiamat. Itu para ilmuwan. Nah, mereka menentukan doomsday-nya, hari kiamatnya itu kurang berapa. Sekian tahun yang lalu, mereka menetapkan, hitungannya begini. Mereka ngitung soal cuaca, mereka ngitung soal politik, mereka ngitung soal bahaya nuklir, mereka ngitung semua bencana yang diperkirakan itu akan memusnahkan begitu banyak umat manusia. Dan itu mereka berkata, itu namanya doomsday, hari kiamat. Sekian tahun yang lalu, mereka menetapkan sebetulnya kurang 5 menit katanya. Nah, tentu interpretasinya macam-macam. Tetapi beberapa minggu yang lalu mereka berkata kurang 3 menit. Saudara sekalian, minggu lalu saya cerita tentang sebuah teori. Dan itu sebuah possibility, salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Bahwa Anda melihat ada orang mengatakan bahwa Bahtera Nuh itu dibangun menggunakan akan kayu jati Jawa. Dan teorinya mengatakan sebelum peristiwa air bah, daratan itu nyatu semua. Sehingga jarak satu dengan yang lain jauh lebih dekat dibandingkan dengan yang sekarang. Lalu kemudian muncullah sebuah teori yang berkata besar kemungkinan. Di tempat yang sekarang orang berkata Jawa itulah bahteranya pernah dibangun. Pak, kalau salah nggak apa-apa, itu cuma teori kok. Tapi kenyataannya memang ada Bahtera Nuh. Dan Bahtera Nuh itu dibangun sekitar 120 tahun. Nah, kalau Anda melihat Alkitab, selalu itu ada sesuatu yang konsisten. Soal angka, soal waktu, soal tempat, selalu ada yang konsisten. Maka saya berkata, kalau Bahtera Nuh itu butuh 120 tahun sebelum Tuhan menutup akan pintu bahteranya, maka apakah mungkin bahwa yang Tuhan namakan pelayanan bahtera selama ini hanya akan berujung pada 12 tahun? Dan kalau itu benar, maka tinggal sisa kita kerja tidak sampai 3 tahun. Pak, kalau itu meleset, artinya Tuhan memberi kita anugerah untuk bertobat dan membawa lebih banyak orang datang ke Tuhan. Tetapi kalau kita mengabaikan soal warning yang sudah berkali-kali dikatakan, dan kita mengabaikan sama sekali dengan berkata, tidak akanlah, itu tidak akan muncul di zaman kita. Menurut saya, itu sebuah kecerobohan yang terlalu berbahaya. So, saya berdoa hari-hari ini, mari kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Kita lepaskan semua yang merintangi, kata firman Tuhan, beban dan dosa yang begitu merintangi, kita lari kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana supaya kita punya hidup yang ajaib di hadapan Tuhan dalam hari-hari ini. 2 Yohanes, mari kita lihat pasal yang pertama. Saya akan baca pada ayat yang pertama. Firman berkata, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa
akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Lalu kemudian ayat yang keempat, ada sebuah statement, pernyataan yang cukup mengagetkan ketika dia mengatakan, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Aneh sekali. Rasul ini berkata kepada ibu yang terpilih, saya percaya ini merupakan gambaran daripada gereja. Dan semua kita juga adalah anak-anaknya. Tapi ketika Rasul ini menuliskan, dia berkata, aku sangat bersukacita. Dia menggunakan sebuah ungkapan yang merupakan ungkapan yang paling tinggi. Dia bukan hanya berkata, aku senang, atau aku bahagia, aku agak terhibur. Bukan. Dia berkata, aku sangat bersukacita. Karena aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Nah, kalau saudara membaca ini, maka artinya yang separuh lagi tidak hidup dalam kebenaran. Maka kalau kita coba gambarkan, sebetulnya gereja nilainya cuma 5. Iya toh. Kalau separuh dalam kebenaran, artinya separuh dalam ketidakbenaran. Nah, kalau separuh itu nilainya berapa? Kalau Anda ulangan, Anda hanya benar separuh, nilaimu paling tidak hanya 5. Dan nilai 5 itu dia berkata, aku sangat bersukacita. Bayangin saudara. Saya mau tanya Anda, kalau ulangan dapat nilai 5 itu Anda sukacita enggak sih? Enggak toh? Kecuali saya. Saya masih ingat pada waktu SMP, nilai Inggris saya parah, 2-3. Jadi begitu raportan, saya buka, saya intip pertama. Wah, saya bilang ada merahnya ini. Kelihatan kan, zaman dulu ada tinta merahnya. Dan begitu saya lihat, 5, wah saya bersukacita. Kalau 3, nggak naik kelas saya, saudara. Saking saya berkata, saya nggak bisa ini. Ini pelajaran yang saya nggak pernah bisa sentuh. Saking parahnya, nilai 5 membuat saya sangat bersukacita. Sebab kalau 4 atau 3, itu nilai mati di zaman itu. Dan saya pasti tidak naik kelas. Nah, rupanya ini persoalan yang sama. Yohanes mengatakan, aku bersukacita, sangat bersukacita, karena separuh anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau kita melihat akan kenyataan ini, maka saya harus dengan jujur berkata kepada saudara, bahwa gereja cuma punya nilai 5 di hadapan Tuhan. Kalau orang berkata, Pak, nilai saya 9 loh Pak di hadapan Tuhan. Siapa yang bilang? Ya saya hitung-hitung sendiri. Alkitab berkata yang hidup dalam kebenaran cuma separuh. Maka artinya nilai kita separuh. Saya mendoakan, saya menggumulkan akan ayat ini, saya berkata Tuhan, kenapa cuma separuh? Bagian apa yang sukar? Bagian apa yang sebetulnya paling berbobot? Dan kami ini punya kelemahan di situ. Dan satu hari Tuhan berkata, nak, sebetulnya bagian yang harus kalian menangkan adalah yang namanya sifat, karakter, kepribadian, reaksi hati. Dan bukan yang lain. Dan salah satu yang Tuhan berkata, yang kalian sebagai anak-anakku harus punya, adalah yang namanya forgiveness atau pengampunan. Saudara, hari ini saya mau ajak Anda belajar tentang pengampunan. Saya berdoa dengan ini kalau kita bisa memiliki itu dalam kehidupan kita, nilai hidup kita akan naik. Sebab ingat, Raja Belsasar ditimbang oleh Tuhan dan didapati terlalu ringan. Sehingga kerajaannya diakhiri, bahkan diberikan kepada orang lain. Apa yang membuat kita bisa berbobot adalah buah roh dalam kehidupan kita.
Dan sekarang mari kita belajar salah satu yang sangat vital adalah yang namanya forgiveness atau pengampunan, atau kita jadi orang yang mau mengampuni. Coba lihat Matius 18, lihat mulai ayat yang ke-23 dari Injil Matius pasal yang ke-18. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan mau berkata begini, salah satu hal yang paling berbobot dalam kehidupan kita adalah kalau keluar hati yang rela mengampuni. Dan Tuhan berkata, itu bukan sebuah tuntutan yang sekedar tuntutan. Dia mengatakan, aku memberikan contoh. Kalau Anda sadar dan saya sadar, kita orang-orang yang sangat berdosa, dan Tuhan sudah mengampuni kita. Maka seharusnya keluar dari hati, yang namanya pengampunan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Karena kita yang mengalami pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Sekarang mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saudara, izinkan saya bagikan 3 hal hari ini. Dan 3-tiganya bicara soal pengampunan. Yang pertama, Anda perhatikan sungguh-sungguh. Sebenarnya orang yang dijahati orang lain, itu mungkin istilah yang saya mau pakai. Kalau ada seseorang jahat dengan saudara, seseorang mencoba untuk merampas hakmu, seseorang mungkin mencoba untuk berniat sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Maka waktu itu terjadi, dengarkan baik-baik. Saudara yang mengalami akan yang namanya kerugian karena ulah dan kejahatan orang lain, sebenarnya hidupmu itu ada langsung otomatis di atas orang itu. Mengapa? Sebab kalau Anda sedang terima kejahatan orang lain, Andalah yang sebetulnya punya otoritas untuk mengampuni, atau Anda berkata, saya tidak mau mengampuni. Siapapun yang memegang kunci pengampunan
Dia selalu orang yang lebih tinggi di atas orang yang butuh terima pengampunan. Di Indonesia, orang mengenal yang namanya gerasi. Itu pengampunan dari Bapak Presiden. Apapun kesalahanmu, kalau Anda datang ke Presiden, maka pertama-tama Anda mengaku akan kesalahanmu, lalu berkata, Pak Presiden, ampuni aku. Mengapa Anda datang ke Presiden? Karena Presiden yang secara hierarki itu ada di atas kita, karena dia pimpinan negara, dia punya hak untuk berkata, aku mengampuni kamu, dan apapun kesalahanmu, Anda bebas hari itu. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita, kalau ada orang berniat jahat, atau ada orang punya ide jahat apapun dalam hidupmu, otomatis dia ada di bawah saudara. Kalau Anda punya pengampunan, dan engkau berikan pengampunan itu, maka sampai kapanpun di depan Tuhan, Anda ada di atasnya. Nah, kata mengampuni, saya belajar dalam bahasa Inggris digunakan kata forgive. Kata forgive ini diambil dari bahasa Inggris kuno, yaitu kata forgiven. Terdiri dari dua kata given, yang artinya memberi, give, dan kata for, yang artinya completely. Kata forgive, sebetulnya aslinya akan berkata giving completely. Memberi dengan seluruhnya, seutuhnya. Giving completely. Dan pengertian yang ajaib adalah to give up desire or power to punish. Kita menyerahkan semua hawa nafsu, keinginan, dan bahkan kuasa yang kita punya untuk menghukum. Kita berkata, aku tidak akan menggunakannya. Wow. Itulah sebabnya saya berkata, kalau ada orang bersalah kepada saudara, dan saya beritahu satu rahasia, biasanya orang itu tidak akan merasa bersalah kepada siapapun. Kalau ada orang bersalah kepada saudara, maka yang punya power to punish adalah Anda. Yang punya kuasa untuk menghukum adalah saudara. Forgiveness adalah kerelaan kita untuk melepaskan keinginan, bahkan otoritas yang kita punya untuk menghukum orang itu. Bayangkan saudara, itu sebuah kualitas. Lebih dari sekedar Anda memberikan sumbangan, atau Anda memberi makan orang miskin, walaupun itu juga sangat baik. Tapi kalau Anda punya power to punish, Anda punya kuasa untuk menghukum, dan Anda berkata, aku rela, tidak aku pakai ini. Itu yang dahsyat, dan itu yang luar biasa. Karena itu kalau Anda mengerti tentang kualitas hidup, saya percaya, saudara akan melakukan yang sama dan berkata, Tuhan, sekalipun aku punya power to punish, tidak akan aku gunakan. Karena aku mengampuni dia. Yesus berkata begini. Lihat Yohanes pasal 20, ayat 21 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes 20, 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada power to punish. Saudara, saya mau cerita, saya mau saksikan ke saudara sebuah kisah yang menurut saya luar biasa. Bolehkah saya diberi gambar dua foto yang dari Iran?
Alright. Anda melihat ini salah satu yang sebenarnya dari salah satu momen paling hebat di dunia yang bisa direkam oleh orang lain. Dan ini merupakan sebuah kenyataan kisah nyata. Saudara, saya mau ceritakan akan kisah ini. Dan saya harap Anda baik-baik mendengarnya. Ini sebuah true story. Ada seorang pemuda, remaja, baru berusia 18 tahun. Namanya Abdullah Husin Sadeh. Dia anak muda ini adalah warga Iran dan tinggal di negara Iran. Dan nama ibunya adalah Samareh Alinejad. Pada tahun 2007, entah karena sebab apa, Abdullah Husin Sadeh ditikam dan dibunuh oleh seseorang yang bernama Balal dengan cara yang sangat sadis sekali. Terjadi pada tahun 2007. Dan polisi bergerak mencoba mencari, mengungkap siapa pembunuhnya. Dan akhirnya mereka menangkap seorang pria bernama Balal. Dan polisi yakin bahwa Balalah yang membunuh Abdullah Husin Sadeh dengan cara yang sangat sadis. Walaupun dia masih remaja yang berusia 18 tahun. Saudara, akhirnya Balal dibawa ke sidang pengadilan di Iran dan hakim memutuskan oleh karena kejahatannya, maka Balal pada bulan April tahun 2014, belum setahun yang lalu, dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Nah, saya mau jelaskan kepada saudara akan hukum yang berlaku di Iran. Jika seseorang didapati bersalah membunuh orang lain, maka hukumannya adalah hukuman gantung. Tetapi bukan algojo pemerintah yang melakukannya. Melainkan adalah keluarga dari korban atau keluarga yang familinya terbunuh. Caranya, orang yang sudah divonis mati ini disuruh berdiri di atas dingklik atau kursi kayu, dan biasanya dia hanya bisa jinjit begini. Lalu kemudian lehernya diikat, dikalungi dengan tali gantungan. Dan nanti pada saat eksekusi dijalankan, itu tidak menggunakan teknologi apapun. Sebenarnya, kalaupun Anda anggap teknologi, menurut saya sangat primitif sekali. Maka orang yang terdakwa yang akan digantung itu, sudah diikat lehernya dengan tali gantung, lalu akan datang keluarga dari orang yang dia bunuh. Dan biasanya yang datang adalah ibu dari orang yang dia bunuh. Dan si ibu ini akan menjalankan eksekusi di mana keluarga kerabatnya akan menyaksikan. Dan kemudian orang yang sudah akan mati ini ditutup kepalanya, matanya dengan kain hitam. Dan kemudian ibu ini akan menjalankan dengan cara apa? Kursi atau dingkliknya ditendang. Bam! Dan itu orang akan tergantung mati. Dan biasanya itu orang berkata berkelojotan sebelum mati. Di depan keluarga dari korban. Itu hukum yang berlaku. Istilahnya mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Dan ini terjadi pada bulan April tahun yang lalu di Iran, di mana Balal harus menghadapi hukuman gantung sampai mati. Saudara, ibu daripada Abdullah ini, dia berkata, segera akan tiba waktunya. Aku akan ambil nyawa orang yang mengambil nyawa anakku.
Hatinya dipenuhi dengan amarah. Walaupun dia sadar tidak akan menghidupkan lagi anaknya. Tapi dendam dan kemarahan begitu luar biasa. Dan dia berkata, aku akan cabut nyawa orang yang mencabut nyawa anakku. Aku akan lihat dengan mataku bagaimana dia mengerang dan menghadapi maut. Dan dia akan membusuk di neraka. Dan keluarga yang lain berkata, kami ikut. Dan itu diizinkan. Suaminya juga berkata, aku akan dampingi kamu. Aku akan lihat wajah orang yang menghabisi nyawa anakku. Dan biar dia mati di hadapanku, baru aku puas. Saudara, sekitar 10 hari sebelum waktu eksekusi itu, si ibu malam itu bermimpi. Dan dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Abdullah. Anaknya yang dibunuh mati oleh Balal. Ketika dia pagi bangun, dia cerita dengan semua keluarganya. Dengan kemarahan dia terbangun dari mimpinya. Dan dia bercerita, semalam aku ketemu dengan Abdullah, katanya. Lalu kemudian semua bertanya, bagaimana keadaannya? Apa yang dia katakan? Apakah Abdullah ngomong sesuatu? Dia berkata ya. Lalu kemudian mereka bertanya, Abdullah berkata apa? Dengan sedih ibunya berkata, aku tidak bisa mengerti. Abdullah berkata, ibu, jangan balas dendam. Aku teriak, nak, dia cabut nyawamu. Kamu dibunuh dengan kejam. Nyawamu harus diganti nyawanya. Tapi malam itu, dalam mimpi itu, Abdullah Husin Sadeh hanya berkata, ibu, jangan balas dendam. Ibu ini berkata tidak. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia berkata tidak. Aku akan tendang kursi itu, aku akan lihat si bajingan itu mati di depan mataku. Waktu berjalan. Kurang 2 hari. Pada hari eksekusi yang diputuskan. Hari itu dia terbangun lagi. Kali ini dia terbangun, dia nangis. Suaminya heran, keluarganya heran, kenapa engkau menangis? Dia berkata, aku ketemu Abdullah lagi tadi malam. Apakah Abdullah ngomong yang sama? Dia hanya menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Ibu ini nangis. Dia berkata, aku semalam bermimpi ketemu anakku Abdullah. Aku ajak dia bicara. Dan sambil menangis dia berkata, tapi Abdullah diam saja. Dia sudah tidak mau bicara lagi dengan aku. Dia nangis, dia berkata, Abdullah tidak mau bicara lagi dengan aku. Seluruh keluarga diam. Sebab mereka juga tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan kalau keadaannya seperti ini. Dan akhirnya 2 hari kemudian, tibalah hari yang ditentukan. Kalau Anda lihat gambar, sebelah kiri Anda gambar pertama. Ini bukan rekayasa. Inilah orang yang bernama Balal. Anda lihat dia teriak-teriak. Dia berhadapan dengan maut, dia ketakutan. Matanya ditutup dengan kain hitam. Dan di atasnya adalah tali gantungan. Yang di sekitarnya adalah petugas yang akan mengeksekusi dia. Dan Anda lihat dia sebetulnya akan dinaikkan pada kursi atau dingklik. Dan dia harus jinjit begini. Dan nanti kelak ibunya akan tendang dingklik itu. Coba Anda lihat. Dan akhirnya datanglah
si ibu. Ini yang berkacamata ini adalah ibu dari Abdullah. Dua foto ini terkenal sekali sebetulnya. Bukan karena fotonya, tapi cerita seperti yang saya katakan tadi. Dan si ibu didampingi oleh suaminya. Dia berdiri, dia menghadapi akan Balal, orang yang sekian tahun lalu mengambil nyawa anaknya, dibunuh dengan kejam, walaupun usianya baru 18 tahun. Dan si ibu ini berdiri. Sebetulnya tinggal satu sentakan, nyawa akan ganti nyawa. Tapi story ini tidak berakhir seperti itu. Ibu ini punya power to punish. Dia punya kuasa untuk menghukum. Dia punya power to punish. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia menghadapi Balal, tiba-tiba dia tampar wajah orang ini. Dan orang yang bernama Samereh Alinejad berkata, aku tidak punya niat untuk mengampuni pembunuh anakku. Sampai aku lihat tali gantungan itu melingkar di lehernya. Mendadak dia berubah. Dia punya power to punish. Dia tampar. Dan begitu dia tampar wajah Balal, tiba-tiba semua kemarahannya, semua dendamnya, semua kebenciannya hilang. Dan dia berkata, aku mengampuni kamu. Aku mengampuni kamu. Dia panggil suaminya, dia bilang, suamiku, tolong lepaskan tali gantungan itu dari lehernya. Hari itu, Balal diselamatkan oleh orang yang paling berhak mengambil nyawanya menurut hukum di Iran. Tidak berarti dia kemudian bebas. Dia harus menjalankan penjara entah berapa lama. Tapi hukuman matinya dibatalkan. Saudara tahu, kisah ini mendapat sebuah aplaus luar biasa dari seluruh dunia. Sebab mereka berkata, ibu ini melakukan sesuatu yang tidak semua orang sanggup untuk memberikan. Saudara sekalian, kalau Anda dalam posisi Anda punya power to punish. Kalau saudara mau memilih hidup sebagai orang percaya, dan Anda punya hidup yang berbobot, lepaskan pengampunan. Hidup Anda akan berbeda. Begitu Anda mengampuni, Anda tahu sesuatu yang berbeda akan mulai berubah dengan cepat dalam hidupmu. Jangan hidup dengan dendam dan kebencian. Hiduplah dengan kasih. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya. Sekarang mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-23. Lihat pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Alkitab berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat atau kalimat yang saya ingin Anda coba ngetes hatimu masing-masing.
adalah ayat yang berkata, Engkau, Tuhan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau Anda membaca akan ayat ini, sebetulnya pengertian kita itu apa ya? Tadi pagi saya khotbah di Jakarta, saya tanya dengan jemaat. Maka menurut saya sebagian dari mereka berpikir begini, oh, kalau Tuhan di pihak kita ini begini ceritanya. Walaupun ada orang memusuhi hidupku, tapi Tuhan tetap membuat aku berpesta. Dan lawan di hadapanku, aku berpesta. Ada yang lebih sadis berkata, aku berpesta, lawanku sedang ngemis di luar, minta makan. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Menurut saya itu jahat banget, saudara. Kalau Anda berkata bahwa inilah hati Tuhan, membuat Anda begitu bahagia, tertawa, makan kenyang, sementara musuhmu tidak berdaya di depan saudara, dan Anda sambil ngecek sedikit, dengan mata sinis sedikit, dengan senyum yang sangat mencemooh, dan engkau berkata, gua lagi pesta loh katanya, dan musuhmu bergelimpangan di hadapanmu. Menurut saya itu bukan Tuhan yang kita sembah. Ada banyak orang menginterpretasikan firman itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau ada orang yang menginterpretasikan firman itu sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Jadi begitu ayat ini keluar, maka kita berpikir, kita menikmati kebahagiaan musuh di depan kita dan tak berdaya melawan kita. Seringkali kalau Anda pernah mengalami dihina oleh orang, direndahkan oleh orang dan sebagainya, ayat ini menghibur kita berkata, Tuhan terima kasih. Di depan lawanku yang bergelimpangan karena kelaparan, Tuhan kau memberi aku pesta makan di hadapan lawanku. Saya beritahu, salah. Satu hari saya mempelajari ayat ini, saya berkata, Tuhan, aku kok enggak terlalu yakin ya, Tuhanku sekejam itu. Nanti saya tunjukkan ayat berikutnya yang lebih sadis lagi. Saya berkata, masa Tuhan, seperti itu. Dan satu hari Tuhan buka mata rohani saya. Saya mau beritahu saudara, ini kenyataannya. Orang Yahudi tidak boleh dan tidak bisa makan dengan lawannya itu enggak bisa. Orang Yahudi hanya bisa makan dengan sahabatnya. Kalau sampai Anda masuk rumah orang Yahudi, Anda ditawari makan, maka dia mau berkata, aku percaya kepadamu, aku mengasihi engkau, dan aku ingin menjalin persahabatan dengan engkau. Maka, itu Anda akan diajak makan bersama dengan dia. Tapi kalau itu musuh, dia tidak akan makan bersama dengan musuhnya. Lalu ayat ini artinya apa, Pak? Sederhana. Tuhan mendamaikan Anda dengan musuhmu. Dan dalam perdamaian itulah Anda makan bersama dengan musuhmu. Pak, kalau kita lain ya Pak, dengan musuh kita pun makan bersama. Sambil kita ngutuki, mencreto gitu. Beda memang, saudara. Memang tidak. Seringkali kalau Anda lihat kita perjamuan itu, kita makan, isinya cuma kemunafikan, basa-basi. Basa-basi yang sangat basi. Dalam hatinya kita berkata, ini kurang ajar ini. Tapi kalau mereka, tidak. Anda tahu kalau orang mengentertain teman bisnis, sebetulnya mengentertain itu apakah sungguh-sungguh pengen ngasih dia makan? Enggak. Ada tujuannya. Biar dia agak seneng, nanti yang aku minta dia beri. Beda memang. Tapi kalau Alkitab berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, sebenarnya Alkitab mau berkata, Tuhan mendamaikan aku dengan siapapun yang bermusuhan dengan aku. Dan hati seperti ini, saudara, yang dibutuhkan.
Saudara, orang Indonesia minimal mungkin usia-usia saya ke atas ya. Itu ada sebuah kecenderungan sih. Di mana orang tua itu nggak pernah atau hampir-hampir nggak pernah kalau dia salah terus minta maaf sama anaknya itu langka. Ya nggak? Paling-paling kalau akhirnya salah, ngomongnya gini, ya wes. Makan. Saudara bisa ngerti nggak? Orang itu nggak, di dalamnya ini nggak cukup punya bobot sebetulnya. Tradisi kita seperti itu. Sebenarnya karena kesombongan. Coba lihat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya harap sudah makin lama makin hilang jenis seperti ini. Tapi saya pikir kadang-kadang masih ada. Ada orang jelas-jelas, entah perkataan, perbuatan, omongan, apapun nih, Anda kepada seseorang, dan ternyata beberapa saat kemudian, oh aku salah. Itu bahkan susah untuk berkata, maaf ya, aku nggak lalu salah. Nanti paling-paling gini, dibaikin, kasih lemper, kasih lumpia, kasih sate babi. Makan diladeni, kasih apa? Hanya membaikin aja, tapi nggak pernah keluar maafnya. Itu kan sudah maaf Pak artinya. Enggak, itu kesombongan. Orang yang tidak biasa untuk berkata maafkan aku. Kata maaf juga akan seringkali begitu langka bisa keluar dari hidup kita. Dan karena itulah seringkali ayat kita tafsir begitu rupa sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena kita sangat ingin melihat musuh kita dihancurkan. Dan kita sangat ingin melihat orang lain yang beda, yang rivalitas kita. Dan rival kita dia akan dilenyapkan Tuhan dan hidupnya sengsara. Sebetulnya itu karena ungkapan-ungkapan dari kemarahan, kebencian, dan kesombongan dalam hidup dan hati kita. Saya berdoa, Tuhan akan membuat karakternya makin dialirkan dalam kehidupan anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir, mari kita lihat lagi. Roma pasal 12. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Menurut Anda ini artinya apa? Banyak orang berkata begini, ini loh, dari dulu musuhin aku terus. Kelihatannya kok haus ya? Aku beri dia minum. Anda berkata begini, Anda haus ya? Nih, saya kasih minum. Dengan senyum pasti. Begitu diterima diminum, buen, bara api numpuk neng dasmu, kobongan dasmu tenan ke bariki. Benar gak saudara? Ayatnya kan begitu kan? Saya mengungkapkan bahasa Finlandianya tadi sebetulnya. Lihat lah. Kalau musuhmu haus, beri dia minum. Kalau dia lapar, beri dia makan. Dengan demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Bahasa Norwegianya ngobong dasi. Benar nggak sih saudara? Kalau Anda mendengar ayat itu kan tafsirannya begitu toh. Satu hari saya pernah khotbah, saya harap Anda masih ingat. Saya juga bicara yang sama, saya pakai ilustrasi pada waktu teman-teman AOC Retreat sekian tahun yang lalu. Saya bawa korek api yang ada pentulnya itu, matches korek api.
Saya berkata, apa bedanya kita dengan pentul korek? Lalu kemudian saya coba nyalakan, saudara. Saya gesek dan pentul koreknya nyala. Lalu saya berkata, kalau kita ini sangat gampang kegesek sedikit nyala, maka Anda sama dengan pentul korek. Tapi saya berkata, my head is not a pentul korek. Kepalaku ini bukan pentul korek. Teman-teman AOC yang buat kaos, my head is not a pentul korek. Kalau Anda punya suami atau istri, gampang kena sedikit terbakar, tolong pesan Bu Foni kaos, my head is not a pentul korek. Kalau Anda ngomong, Anda digampar, Anda pakai kaos mengingatkan, supaya sadar bukan pentul korek. Tapi ayat tadi ngomong apa sebetulnya? Kalau serumu lapar, beri dia minum. Kalau dia haus, beri dia minum. Kalau dia lapar, beri dia makan. Dengan demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kita malah mungkin sadar, malah sadis. Pak, kalau saya gini Pak, itu bara api bukan areng. Batu bara yang menganga. Wis ben monyot sisan pokoknya. Lah Anda itu memberkati orang, ngasih minum dan ngasih makan, atau membakar kepalanya orang. Anda berpikir kan, oh enggak, bukan saya Pak, nanti Tuhan Pak. Yang ngobong dasi ini Pak, karena jahat terus sama saya ini. Ben monyok sisan. Masa begitu? Karena ayat sambungannya berkata, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Masa membakar kepala orang disebut dengan kebaikan? Sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, pengennya seperti apa. Ini jauh banget. Tapi kita lebih suka tafsiran pertama. Pak, saya lebih suka yang pertama. Cespleng gitu loh. Sehingga saya mengampuni itu agak rela. Kenapa? Bariku ndak saya kobong soalnya. Itu jahat, saudara. Itu jahat. Saya mau cerita. Di zaman-zaman itu, Anda tahu tidak ada listrik dan sebagainya. Jadi semua menggunakan akan api, tungku, semua pakai itu dan butuh bara. Nah, ada saatnya di mana satu keluarga itu tiba-tiba kehabisan kayu atau apapun untuk dia pakai untuk membakar atau menghangatkan atau masak atau apapun. Sehingga kalau sampai tidak ada api di rumah itu, dan terutama itu musim dingin, maka mereka bisa mati beku. Nah biasanya, orang itu akan minta kepada tetangganya. Dan kalau tetangganya memberikan, maka dia berikan bara api, ditaruh di sebuah tempat. Nah, biasanya kebiasaan zaman itu, bukan diangkat dengan tangan begini bara apinya. Tapi para pria di zaman itu, mereka juga beberapa pria itu melakukan pekerjaan wanita, beberapa. Bagaimana caranya? Dia pakai semacam sorban pada kepalanya. Jadi bukan kepala telanjang begini, nggak ada sorbannya, cukup tebal. Apakah dia kendi isi air, dia sunggi begini? Atau tempat isi bara api, dia taruh di atas kepalanya. Panas nggak Pak? Enggak, sorbannya tebal. Dan ada lapisannya lagi di mana baranya di dalamnya. Jadi orang ini ketika dia tidak punya bara api, dia butuh api untuk keluarganya, dia minta ke tetangga. Kalau diberi, maka sebetulnya dia membawa bara api ini pulang ke rumah, bukan kobongan dasi, saudara. Ini pulang ke rumah, sehingga keluarganya itu tidak mati beku. Pak, maksudnya apa? Begini, dia mau berkata, nak, kalau orang itu jahat kepadamu, itu artinya sederhana, hatinya beku. Tidak ada kasih Tuhan. Tidak ada kobaran cintanya Tuhan. Makanya pikirannya jahat. Ingin jatuhkan, ingin menghancurkan, ingin merampas, ingin merugikan.
Itu terus yang dia punya. Nah, kalau orang seperti itu, satu hari akan terjadi kabur tuai. Hidupnya membuat banyak orang rugi. Satu hari tanpa dia minta, dia akan menuai sesuatu. Dan salah satu tuaiannya adalah dia akan begitu miskin. Sampai makan dan minum pun akan susah. Nah, hari itu kalau dia nggak bisa makan dan dia nggak bisa minum, beri dia makan, beri dia minum. Maka engkau seperti memberikan akan kehangatan lagi. Memberikan akan api cinta lagi dalam hidupnya, dalam hatinya, dan keluarganya. Dan dengan kehangatan itu akan membuat dia berhenti berbuat jahat. Jadi ayat itu bukan tentang ngobong dase wong, saudara. Ngerti, saudara? Sedang di Mesir dan sebagainya, di zaman itu ketika orang menyatakan pertobatannya, kalau orang Yahudi ambil abu dan taruh di kepalanya, kalau orang Mesir itu bawa bara api itu dan disunggi di atas kepalanya tadi. Dia pergi kemana-mana dan dia mengatakan, aku bertobat. Sehingga Tuhan berkata, kalau ada orang jahat dengan kamu, itu karena hatinya beku. Tapi kalau engkau memberikan kebaikan, bukan balas dendam. Sekalipun engkau punya power to punish, tapi engkau tidak melakukannya, dan engkau mengampuni dan memberikan kebaikan, Tuhan berkata itu akan membuat dia bertobat. Bukan bobong dasi. Saudara pikir betapa seringkali pemahaman kita itu seringkali keluar dari kemarahan yang ada di hidup kita. Saya berdoa, tidak ada lagi. Walaupun saya tahu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi cara dan gaya hidup seperti ini akan membuat kita punya sebuah kualitas yang luar biasa. Ada seperti quality yang orang dunia tidak pernah memilikinya. Dan dengan itu, hidupmu akan berbeda. Nilaimu bukan hanya 5. Saya percaya Tuhan membuat nilai kita begitu tinggi. Dan tidak ada alasan buat Tuhan untuk meninggal kita. Ketika dia datang yang kedua kali, menyambut akan mempelainya. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Amen. Tutup Alkitab, saudara. Mari berdiri bersama-sama. Bersyukur dengan apa yang dia berikan dalam hidup kita. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan.